Halo bang, ini gue lagi nunggu orderan, habis jemput, nganter, ya kan? Gua tunggu-tunggu, gua nggak keluar-keluar nih. Nah, udah hampir 15 menit, gue bingung. Akhirnya gue maju, dia kan belok ke kiri deket gang. Gue maju nih gue mau maju nih. Nggak taunya di pagar. Nih, tuh. Nih gue maju nih, tuh. Nah, tuh. Nih gue samping kuburan karet, tuh. Tuh. Nah, ini bang nih, tuh. Ini barangnya nih yang tadi ibu-ibu gua anterin dari Casablanca nih. Ini barangnya nih yang gue unjukin, gue buang ke sini. Gue nungguin di sono no. Tuh. Gue balik ke sini ke depan tiba-tiba di pagar tuh. Gimana ceritanya tuh ibu bisa masuk? Nah, ini kuburan ini tuh. Kuburan karet tuh yang terkenal. Tuh. Bingung nggak lu? Ibu-ibu masuk kemari. Udah bang ya? Tuh kantongnya tuh. Nah dia ninggalin nih kantong plastik hitam. Lu saksiin gue. Takutnya ntar nih ada apa-apa. Jadi enak lu jadi saksi sama tim sama gue gitu. Oke deh, lu buka. Kita PC di grup, saya buka. Ternyata itu di dalamnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Kembali lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Hari ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang berprofesi sebagai driver ojek online. Jadi narasumber gue ini udah cerita sama gue di belakang tadi. Katanya dia tuh punya kejadian yang serem banget buat diceritain. Penasaran dengan kisah seperti apa? Jadi langsung aja kita sapa dulu narasumber gue. Dan di depan gue udah ada Bang Julham Yose. Halo Bang Julham. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang Julham ya? Alhamdulillah sehat. Nih, sekarang. nama beneran Bang Julham? Nama Julham, tapi dipanggil sama anak komunitas grup se-Jabodetabek, saya dipanggilnya Yose. Yose, jauh banget nih dari Julham ke Yose. Ya biasa, kalau lagi mimpi begitu. Emang abang gabung di komunitas mana nih? Saya komunitas, kalau dari aktif dari Grab itu dari 2015. Oke. Terus masuk komunitas pertama itu di depan rumah Petamburan. Oke. Terus kedua masuk shelter pameran dan Jantan Abang. Berarti namanya udah harum banget nih di dunia perojolan nih ya. Dunia perojolan sih semua shelter termasuk seluruh sepupu-sepupu yang udah lama komunitas tuh pasti kenal saya. Udah kenal semua ya? Sesepuh bukan sepupu sesepuh, ya? Iya. Iya, sesepuh. Sampai salah ngomong nih Bang. Grogi bang, Grogi? Iya. Santai aja Bang. Bang Julham, nih denger-denger abang punya kisah yang sempet viral nih Bang ya? Iya, betul. Ada dua nih Bang kejadian yang abang betul. alami nih Bang ya. Nah ini gue penasaran ya teman-teman, mau denger cerita lengkap dari Bang Julham. Dan sebelum kita masuk ngedengerin cerita dari Bang Julham, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber seperti Bang Julham Yose, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Dan gue juga mau informasikan buat kalian semua nih, kalau nonton video ini jangan kalian skip. Karena kalau nonton dari awal sampai akhir, kalian tuh udah bisa ikut berpartisipasi untuk menyumbangkan sodako ke anak-anak yatim piatu yang ada di kawasan Petamburan. Jadi Bang, masukan kita ini tuh bakal kita sumbangin juga untuk anak yatim piatu Bang. Iya, alhamdulillah. YPP Petamburan Bang. Betul. Tahu Bang ya? Tahu. Oke warga bumi, gue udah penasaran pengen dengar kisah dari Bang Julham, jadi langsung aja kita gas kisahnya. Saksikan terus Titik Koma. Hati-hati teman. Bang Julham, ini gimana Bang cerita lengkapnya Bang? Jadi dari saya ngojek, saya setiap ngojek itu kan tiap hari. Dari Senin sampai Sabtu. Kadang Minggu juga berangkat.
Nah, di waktu saya narik, kalau schedule saya itu pagi jam sholat subuh kita udah berangkat. Sampai jam 10, jam 11 kita pulang ke rumah atau istirahat di base camp terdekat, kita istirahat. Sampai jam 2, setengah 3 kita berangkat sampai malam. Berarti ngelong nih ya? Ngalong. Tapi ngalongnya tuh tradisi dari pagi sampai malam, minimal jam 10, jam 11. Kalau ngalong dari sore baru sampai pagi. Oke, ngerol tuh ya? Nah, ngerol tuh ngalong. Nah, kisah saya ini waktu itu kejadian saya dapat sewa dari stasiun Palmerah ke Casablanca. Pas posisi jam 9.30 sampai Casablanca sampai jam sekitar 10.20 menit. Setengah 11 kurang. Itu keadaan saya udah capek, lelah. Nah, saya mau pulang. Tiba-tiba saya mau pulang kok gerimis. Saya berhenti dan mau ngambil jas hujan. Di waktu arah balik itu saya ketemu ibu-ibu. Ibu-ibu itu lagi duduk di depan pemakaman Casablanca. Oke. Dia saya tawarkan, "Bu, mau kemana? Kok hujan-hujan? Apa mau ngojek?" "Iya, handphone saya lowbat. Saya mau modern nggak bisa." "Mas, bisa anterin nggak?" "Kemana ibu? Tujuannya ibu?" Saya bilang. "Tujuannya ke Karet." "Wah, kebenaran. Saya pulangnya arah Tanah Abang. Kalau mau berkenan ibu jalan sama saya anterin sampai lokasi." Terus ibunya menjawab, "Ya Pak, nggak apa-apa." "Terus pembayarannya gimana?" "Ya udah, offline aja sesuai aplikasi." Saya bilang. Namanya itu kayaknya sih umur sekitar 60 ke atas. Udah mau menjelang nenek-nenek, cuman nggak kelihatan karena kan posisi malam. Terus saya bilang, "Ibu mau kemana dan dari mana awalnya?" Gitu kan. "Saya dari rumah saudara saya, terus saya jalan terus akhirnya ke sini. Pas sampai sini duduk gerimis, ketemu abang." Ya udah, kita nggak berpikir macam-macam. Namanya kita driver, ngangkut penumpang, kita tolongin sampai tujuan. Ya udah, pas posisi saya anter, saya bawa, saya ngobrol seperti biasa di jalan. Setelah saya bawa penumpang itu tersebut si ibu, nah sempet saya nggak nanya namanya, terus saya bilang, "Ibu, kok malam-malam mau ke Karet, ke rumah saya, baru rumah saya di situ." "Karet mana Bu?" Itu posisinya saya lagi boncengan dan saya nggak berpikir macam-macam. Ya udah, akhirnya saya jalan pelan-pelan dan posisi keadaan tersebut kan malam itu juga kan hujan gerimis gitu, nggak terlalu besar. Saya jalan pelan-pelan, keadaan lancar. Perjalanan lancar dari Casablanca menuju ke Tanah Abang. Kemudian saya bawa pulang, saya arah jalan, saya nanya, "Ibu turun karetnya di mana?" "Deket pemakaman Karet Bilpak, ada gang masuk dalam." "Itu percis Bang, dekat SMA 38 tapi maju dikit." Nah itu kan perbatasannya ada gang perkampungan sama gang kuburan. "Oh yaudah, nanti turunnya di situ aja." Ya, "Oh yaudah, ntar masuk dikit, nanti abang tunggu situ. Saya ada yang mau saya kasih sesuatu." Itu posisinya ibu itu lagi ngobrol sama saya di jalan. Sampai tujuan, berapa menit kemudian, setelah sampai tujuan, ibu itu ngomong, "Mas, tunggu sebentar." "Nggak usah Bu, ini uangnya." Saya bilang, "Ibu kalau nggak ada nggak usah." Dia bilang, "Ada kok ada, cuman uangnya juga di dalam, nanti saya ke dalam dulu." Saya bilang, dia bilangnya seperti itu, "Saya ke dalam dulu mau ngambil sesuatu buat abang." Nah kantongnya ibu gimana ini? Kan ibu kan bawa kantong plastik hitam, nggak berat, nggak apa, cuman saya nggak berani buka. Setelah itu ibunya jalan, tiba-tiba pelan-pelan saya main handphone, saya nengok ibu nggak ada, ngilang gitu. Saya pikir mungkin jalannya cepat karena posisi gang tersebut kan gelap. Ya saya mengerti, saya nggak berpikir macam-macam Bang. Yaudah. Dari situ udah selesai, sekitar 15 atau 20 menit, saya bingung, kok nih nggak datang. Lama juga Bang. Nah, saya telepon nggak ada nomor WA, karena kan kita ketemu di jalan. Nah, saya mau telepon di aplikasi, dia nggak pakai aplikasi. Saya tungguin, akhirnya saya kehilangan kesabaran, saya turun, saya standarin motor saya cari di gang tersebut, itu gangnya nggak ada.
pemukiman, hanya masuk pohon bentok udah kuburan. Gila. Nah saya kaget lah, kalau ada pemungkin kenapa nggak gang sebelah? Kok dia masuknya gang ini? Karena itu tembok perbatasan kuburan sama pemukiman. Nah saya kan nggak tahu, bukan orang situ. Akhirnya saya telusurin, nggak taunya itu langsung menuju ke pemukiman, ke pemakaman Karet Bumbem. Udah gitu dia ada pagar bang, kok bisa lolos? Nah itu saya baru berpikir negatif. Waduh, jangan-jangan nih, saya bilang gitu. Saya balik ke motor, saya buka nih bang, memberanikan diri membuka plastik, tapi saya bingung gimana nih, takutnya ada apa-apa. Akhirnya saya punya inisiatif, coba deh saya telepon anak-anak komunitas. Gue dapat sewa offline di luar aplikasi nih bro, di video call sama teman saya. Di mana lu sekarang? Ada di Karet Bumbem. Aneh mau jarangan OTW balik, udah malam, udah hampir jam 11. Terus gimana sewanya? Tuh dia, gue tungguin setengah jam. Lu telepon aja, nggak ada nomor WA-nya juga offline. Nah dia ninggalin di kantong plastik hitam. Lu saksiin gue, takutnya ntar nih ada apa-apa, jadi enak lu jadi saksi sama tim, sama gue gitu. Oke deh, lu buka. Kita PC di grup, saya buka. Ternyata itu di dalamnya ada air buat kembang kuburan, kembang 7 rupa, dan sama kantong menyan. Nah, Wah gila. nah itu saya mikir kok ada begini gitu. Saya langsung istighfar, saya bingung. Saya mau bawa, takut bala. Akhirnya saya pinggirin di pojok. Saya buang, saya senderin dekat pagar tiang yang ada di pinggir kali. Pinggir got itu, maaf, pinggir got. Saya taruh situ. Sebelum saya pulang, saya sempat WA istri saya. OTW pulang nih, sudah kemalaman. Kata istri, Bokin, ya udah pulang, hati-hati di jalan. Sebelum saya pulang dan setelah saya WA sama istri, saya ngevlog dulu tuh bang. Saya ngevlog kejadian saya dan saya ngevlog saya nemu plastik itu. Sempet-sempetnya tuh bang, sampai ngevlog gitu bang. Tujuannya apa tuh bang? Ya buat bukti aja bang, buat bukti. Karena kan kita kan ngevlog itu kan untuk komunitas juga. Kan di komunitas itu kan juga ada yang main channel, main YouTube gitu. Jadi kan ngevlog aja. Jadi buat bukti kalau suatu saat ada kejadian ojol seperti saya kan bisa waspada gitu. Karena ini kan di luar nalar bang. Sewanya dateng ngilang, terus posisinya dia jalan itu kagak ada pintu, hanya cuman gerbangnya dikunci. Nah masuk dari mana bang? Itu kan pakai logika kita. Ya. Kecuali dia masuk pemukiman kampung, ini pemukiman tapi gangnya sepi dan gelap. Saya telusurin, tiba-tiba ada pagar di ujung tuh digembok. Tapi videonya masih ada bang? Masih, nanti saya kirim ke abang. Boleh ya? Boleh, Oke teman-teman, nanti untuk videonya Bang Julham ini kita tampilkan di awal video ya teman-teman ya. Oke bang, lanjut lagi bang. Nah, akhirnya saya baca bismillah, saya pulang dengan keadaan lelah, capek. Namanya ngebit dari siang bang. Ya udah, akhirnya saya pulang. Sampai rumah, biasa beres-beres, mandi, ya kan, sarapan, makan malam, tidur. Tapi pas di kejadian tidur itu di kamar mandi, kok badan saya berasa kayak berat sebelah kanan gitu, kayak ada yang nindiin gitu. Cuman saya baca istighfar, cuman udah ngilang sebentar. Nah akhirnya saya nyender atau TV berasa. Akhirnya saya udah capek, saya izin sama istri tidur duluan. Akhirnya saya tidur bang. Pas posisi saya tidur, istri saya sebelum saya bangun itu kejadian jam 2 kurang. Nah saya tidur, kata istri saya berontak-berontak terus minta tolong dan lari-lari gitu. Itu istri saya yang cerita sebelum saya dibangunin. Nah saya bermimpi tentang ibu itu gitu. Jadi ibu itu masuk ke mimpi saya dengan keadaan manusia, tapi setelah saya dianterin ke posisi di pemakaman Karet, dia tiba-tiba berubah jadi pocong, terus nengok ke saya, langsung loncat, jig-jag, silang gitu bang. Tiba-tiba langsung hilang ke pagar. Nah itu saya minta tolong, saya teriak-teriak, langsung saya nggak bisa apa-apa, saya bangun, istri saya langsung kaget. Oh gila anjir. Nah dari situ saya bilang, istri saya nanya, kok sampai segitu? Akhirnya
Saya ceritain dari awal sampai akhir, sampai saya pulang saya ceritain. Terus istri saya bilang, kalau besok pagi masih lemes, takutnya ketemplokan, panggil aja guru ayah yang bisa gitu, barangkali ada apa-apa. Kan karena kebenaran saya kan anak majelis dan saya juga kan punya guru gitu. Setiap minggu kita ngaji. Nah saya panggil dia besoknya. Sampai malam itu kejadian saya cerita sama istri, saya nggak tidur bang. Badan saya panas dingin dan gelisah. Nggak bisa tidur. Sholat aja masih gelisah. Akhirnya datang jam 7, setengah 8 kurang, datang ke rumah. Assalamualaikum. Dibukain pintu sama istri saya. Jolamnya mana? Ada tuh di ruang tamu. Dia masuk, dia ngeliat. Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Kenapa tak? Udah ente duduk aja situ, nggak usah diri gitu. Dia ngeliatin aneh, kayak ngeliatin beda gitu tatapannya. Ente tahu? Ente dari mana semalam? Abis nganterin sewa offline, turunnya di karet. Terus dibilang di gini, iya dia ada di pundak lu. Ini lagi ngeliatin gue. Nah Ustadznya ngomong begitu, aneh langsung merinding. Maksudnya dia ada di pundak aneh tat? Iya ada, kata dia gitu. Udah. Dia bilang, dia Ustadz saya nyuruh istri saya ngambil air atau minimal beli aqua botol. Dibacakan dan setelah dibacakan saya suruh baca bismillah 3 kali, suruh minum, setengah cuci muka, seperempatnya ceborin ke belakang. Setelah diseborin dari belakang kepala sampai ke pundak, itu badan saya panas, badan saya lemes, tiba-tiba batang leher saya langsung pegangnya tiba-tiba hilang. Terus tahu kata Ustadznya nyender dulu. Dia masih nggak terima nih, karena dia mau ikut ente. Ini aneh mau buang dulu katanya. Udah. Setelah setengah jam dia ngopi sambil kita ngobrol kan biasa gitu bang. Ustadz ini bilang, ini nenek mau ikut ente. Ini nenek dari Casablanca yang mau ikut ente. Ente orang baik, makanya diikutin sama ente. Untung ente kuat. Kalau ente nggak kuat, ente mau jomplang, bisa ngejomplang, bisa kesurupan. Gitu. Jadi ini dinemplok gitu. Nah kembang tujuh rupa itu yang dibilang ente katanya ditinggalin nama itu sebenarnya buat makan dia. Pas ente buka lah, ente kan posisi tadi cerita mana dibuang. Ini Ustadznya bicara sama saya gitu bang. Terus saya ngejawab, iya saya buang. Kalau ente pas ngebuang, terus ente balik lagi atau kemungkinan ente balik lagi penasaran, itu pasti jadi daun. Itu. Berubah tuh ya? Mungkin. Kata Ustadz saya seperti itu, dia bilang. Makanya saya mikir, saya nggak berani balik lagi, saya nggak kepikiran ke situ. Ya udah akhirnya setelah itu dia bilang, kalau memang kejadian ini begini lagi badannya panas, nanti panggil saya lagi. Cuman ini udah saya baca doa. Setelah kejadian ini, setelah kita udah ngopi, saya pulang, situ mandi, baca doa, terus sholat duha atau sholat apa namanya disebut sholat sunnah itu. Sholat sunnah terus minta sama Allah pelindungan gitu. Kalau nggak bisa baca Arabnya, baca Latinnya aja Indonesia. Saya berlindung karena Allah, jauhkan setan-setan untuk mendekati saya. Bismillah, itu ngilang. Ustadz saya ngomong seperti itu. Dan setelah Ustadz pulang saya jalanin. Sampai kejadian itu saya jalanin, siang saya tidur, saya nggak ngojek, saya nggak ngebit. Alhamdulillah, badan saya seger, saya tidur. Terus akhirnya enak, cuman agak meriang karena posisinya panas dingin, kaget. Kaget ya bang? Iya, istri saya juga nggak pernah kerja karena kan nemenin saya libur. Luar biasa istri yang soleha ya bang ya? Alhamdulillah. Luar biasa banget bang. Ih, gila sih ini men. Kacau. Ya kejadian begitu bang. Namanya kita di ojol, kita nggak tentu. Iya. Selagi nggak pakai aplikasi, kalau kita menawarkan dia mau, apa salahnya kita membantu? Iya. Karena kan posisi dia satu arah. Mungkin kalau dia beda arah, kita tolak atau kita orderin pakai handphone kita orderin biar penumpang lain. Karena memang nih satu arah ya saya anterin. Luar biasa nih. Bang Julham mempunyai hati yang mulia banget Bang Julham ya. Ya. Ada ibu-ibu tengah malam, kehujanan,
inisiatif nih, niat baiknya buat ngebantu si ibu nganterin. Ya. Tapi ternyata yang dianterin ini tuh bukan manusia, tapi pocong. Wah, gila sih. Itu kayaknya sih pocong yang disebutnya tuh pocong tua kali ya. Iya. Pocong tua disebutnya, ya? Iya. Senior kali itu. Senior ya? Iya. Masalahnya nenek-nenek sih. Nenek-nenek ya? Hampir 60-an, Bang. Iya, kalau pocong mumun sembok ya bang ya. Ya makanya. Pocong tua sih. Bawa pulang kali, Bang. Kalau masih muda bawa pulang, Bang. Kacau sih. Bang, ada kejadian apa lagi nih bang selama abang ngojek? Ada, Bang John. Jadi kisah yang sekarang ini, yang saya ceritakan sekarang ini, kemungkinan tahun 2001-an mungkin. Nggak lebih 2001, 2002 deh. Jadi saya ini punya temen. Dan saya juga bisa ibaratnya sedikit-sedikit usaha lele gitu. Karena saya punya kemampuan. Karena kan saya punya keluarga di Parung Seeng. Nah, saya ngikut dia kerjasama untuk ngasih makan di daerah Wili Batu. Nah, di Wili Batu itu ada yang namanya bokap angkat. Dia punya tanah dan punya kolam empang. Jadi ceritanya gini, seperti biasa Bang John. Jadi saya itu narik dari pagi sampai malam. Ada teman saya namanya Argo. Kebenaran dia yang owner dah, yang punya peternakan lele. Ditelepon, Assalamualaikum bang, ente di mana? Ini lagi narik nih. Ada apa bang? Ente mau nggak nganterin makanan ikan? Terus saya jawab, makan ikan apa nih bang? Dia bilang, tapi beda, bukan di pelet, ini ayam tiren. Oke, ente kan punya channel di Parung, coba ente kabarin, kita butuh 50 kilo gitu. Anterinnya kapan? Aneh bilang, nanti malam. Aneh kasih komisi buat ongkos, gampang deh gitu kan. Ya insya Allah aneh bisa malam ini, tapi jangan malam-malam gitu. Ya udah, akhirnya aneh ambil. Jam berapa bang? Ya kira-kira bisa ente jalan ke Parung, tapi ente telepon dulu yang pembuangan pembuangan ayam tiren, karena aneh kan punya channel. Aneh telepon, dia setuju, dia mau, harganya masuk, kita ambil, kita jemput 50 kilo bang ayam tiren, mati itu. Berarti abang dari sini ngebawa apa ngambil nih posisinya? Kita dari sini kosong. Kita ngambilnya di daerah Parung. Nah, saya berangkat dari Tamburan ke rumah saya dulu, ketemu dia, terus dikasih uang lah transportasi untuk uang ongkos. Saya jalan jam 8 kurang, saya jalan ke Parung untuk ngambil makanan ikan ayam tiren dengan total 50 kilo. Itu pakai karung bang, baunya nggak terlalu nyengit, cuman darahnya netes. Nah, lokasi tersebut yang aneh tuju saya tahu tempatnya, banyakan misisnya kuat gitu kan. Ya aneh bismillah aja dah, namanya kita nyari duit kan, apalagi usaha temen sahabat gitu, kita ngebantu aja. Sampai tujuan, sampai Parung saya kontak, Bang Argo saya udah sampai tujuan, ayam lagi di packing di motor, OTW, jalan 8:30 bang. Dari Parung tuh? Dari Parung menuju Jakarta? Iya. Enggak, terbalik, bukan dari Parung ke Jakarta, dari Parung ke Bogor. Oke. Itu nama desanya Wili Batu sebelum Wiliang. Dia ngelewatin 3, kalau nggak salah 3 desa, Litak Lituk, Rumpin, baru Wili Batu. Lewatin 2 desa. Nah, saya jalan jam 9 kurang, saya kontak yang namanya teman saya itu namanya Argo. Saya kontak, bang saya OTW, hati-hati bang di jalan, soalnya ini malam, jangan ngebut-ngebut. Oke bang, aneh jalan OTW. Sampai saya jalan sampai di perbatasan sebelum Betak Lituk, arah mau ke Rumpin, kita berhenti. Saya nyari minum, habis itu kemungkinan warganya masih banyak karena kan pinggir jalan. Saya beli minum di warung, pas saya nyender di motor saya main handphone bang. Ya, perasaan saya juga nggak enak gitu kan, dengan hati yang deg-degan karena saya tahu lokasinya, saya pasti ngelewatin pohon beringin, pohon yang paling serem itu pohon karet bang.
Karena di sana di atas bukit itu kebanyakan kalau orang dulu bilang anak jin buang anak. Tempat jin buang anak. Iya, kalau orang dulu bilang seperti itu. Kita mah bismillah aja. Pas saya main handphone, ada kakek-kakek pakai sarung dan pakai kaos kutang putih. Biasa orang kampung modelnya gitu. Pakai pici dengan ngomong Sunda, tapi saya jemakan ngomong Indonesia. Dia ngomong, "Punten, mau kemana? Mau ngojek?" "Iya, saya ngojek, Pak." "Saya ngojek, Mang." "Ngojek kemana?" "Saya nganterin makanan ke Willy Batu." "Waduh," kata dia, "lewat Bukit Karet atuh," kata. "Iya, Mang." "Aduh, hati-hati tuh, Mang. Ini bawa apa?" Saya bawa ayam tiren." "Aduh, emang nggak takut apa? Di sana kan tempatnya serem, mistosnya begitu." Memang kejadiannya banyak kayak gitu. Satu begalnya, kalau jam segini nggak terlalu karena masih jam 9 ke atas. Kan masih sore Bang kalau di Jakarta. Nah, kalau di sana emang lampu nggak ada, hati-hati aja. "Ya udah Mang, makasih." Terus kalau bisa, itu kan karungnya posisinya modelnya berbaring ya Bang, kiri kanan, darahnya netes. Darahnya dilapin dulu, kalau bisa lilitin lagi pakai plastik. Kebenaran saya mau plastik, saya lilitin dong Bang, biar darahnya nggak nyecer. Kata Mamang itu nggak boleh kalau kita lewat daerah sana itu netes darah pun, apalagi bawa ayam. Ayam ini kan mati kesukaannya makhluk halus. Iya. Nah itu saya sempat ngedon, saya balik ke kanan nggak mungkin karena nih ayam kudu harus dimasukin freezer di Bogor kalau udah sampai tujuan biar nggak bau. Jadi besoknya bisa dimakan sama lele. Kalau saya balik tos-tosan karena posisinya situasi perjalanannya yang mengerikan. Cuman mau nggak mau saya gerak, saya jalan menuju sampai Rumpin. Itu udah nggak enak, dari leher kiri leher kiri sampai leher kanan kok awalnya nggak enak. Jadi angin di kuping gitu, ngeces. Saya berhenti, saya minum aqua, saya pasang headset, saya dengerin musik sambil jalan. Pelan. Itu lama-lama kelamaan sepi, gelap. Pas saya jalan sampai sebelum batasan Willy Batu, tiba-tiba tuh motor saya mati Bang. Waduh. Dengan keadaan lampu gelap di tengah-tengah bukit, nggak ada pemukiman. Dipikir motor saya nyala, bensin mah habis, padahal saya baru ngisi di daerah Ciputat. Saya sih full. Nah, nggak mungkin habis Bang. Apa ya karbu nggak mungkin juga ya. Apa namanya, maaf, bukan karbu, busi. Saya pikir aman-aman aja. Saya baca bismillah, saya gedor motor saya, "Ayo dong nyala, jangan di tempat begini juga," saya bilang. Akhirnya motor itu saya starter, nyala. Alhamdulillah nyala, lampu nyala, saya jalan pelan-pelan. Saya jalan pelan, tiba-tiba ada segerbetan kayak makhluk halus gitu Bang. Disebutnya kuntilanak, tapi warna kuntilanak putih. Kan di situ kan sebutnya banyak, ada yang bilang orang dulu sebutnya kuntilanak merah, itu paling ganas. Tapi dia lewat Bang dari pohon karet menuju ke hutan. Bus. Saya pikir saya angin. Saya berhenti, saya nengok. Bukan apa-apa, angin kali. Saya jalan. Dia ketawain Bang. Wah gila. Itu saya udah merinding, saya bingung. Saya jalan. Saya ngebut, pas sampai belokan ke kiri, saya ke kanan. Di situ ada anak bocah lagi jagain buah-buahan saung. Dia jual buah-buahan, terus sama jalanan rusak, ngecrek lah gitu. Oke. Saya berhenti. Terus dia bilang, numpang istirahat atuh, mau kemana Mau ke Willy Batu. Tuh apa kok kayaknya lembab. Saya bawa ayam tiren. Masya Allah, habis lewat sono, iya gitu. Maaf dah, kan saya ngomong itu pas saya turun, ya kan. Terus saya dirangkul sama dia, didekatin lah ke saung. Saya bilang, bawa garam nggak? Katanya nggak punya. Kenapa? Tuh kalau saya lihat
ada yang duduk tuh di karung. Ah, yang benar saya bilang, jangan bikin takut. Terus saya tinggal di motor. Saya sambil bercanda gitu. Dia bilang, enggak bener. Ah, dia sampai sumpah demi Allah, itu ada di karung lagi duduk. Ya kalau orang sono kan kebanyakan bisa ngelihat. Karena kan emang pemukimannya banyakan orang bisa gitu. Kalau bahasa kita orang pintar lah. Saya bilang, terus gimana nih? Ah? Udah ambil garam. Garam nggak ada. Dia kan dari pemukiman itu ke rumahnya dia kan jauh. Udah nggak usah, Bismillah aja. Ya udah. Mana air minumnya? Saya ambil air minum saya di motor. Itu badan saya itu kayak merinding. Saya ngambil di dashboard. Saya kasihlah ke dia. Sama dia dibacain. Saya suruh minum. Akhirnya saya minum sedikit. Terus saya bawa di karung. Biar nggak nempel. Saya kasih uang lah buat rokok. Pegang uang rokok. Kata dia jawab, ya nuna, sami-sami. Akhirnya saya jalan, saya pamitan, saya jalan pelan-pelan. Kebenaran bapak yang di Wili Batu itu orang pinter bang. Oke. Jadi dia ustadz juga, dia guru spiritual. Dia ngerti lah yang kayak gini-gini karena kan dia tinggalnya di desa. Ini orang yang dituju nih. Yang Bapak dituju, nih. yang punya rumah yang ada kolam lele itu, yang ngejagain kolam kita lah gitu. Nah, sampai jalan tujuan, sebelum sampai tujuan, saya ngelewatin jembatan yang ada villa kosong. Di situ kejadian ada lagi. Jadi ada yang nyebrang tapi nggak berasa nyebrang. Jadi kita tiba-tiba bus gitu. Saya sempat ngerem. Dipikir saya kucing, nggak mungkin kucing. Kucing di tempat lembab nggak mungkin karena itu kan memang menggenang kayak ada banjir-banjir gitu. Udah gitu perbatuannya jelek, jalanannya bukan aspal, udah batu bang. Kita jalan, kita baca Bismillah. Dari perjalanan masuk Wili Batu itu saya baca Bismillah, doa. Saya masuk, pas sampai tujuan, saya klakson, saya kasih klakson 3 kali, keluarlah bapak. Nah, yang ngejagain kolam kita. Yang dekat depan rumahnya dia lah, karena kan depan rumahnya dia sampingnya kolam. Keluar dia bilang, jangan masukin motornya, kamu di situ tungguin bapak, jangan masuk. Kenapa pak? Udah jangan masuk, nanti bapak jelasin. Tuh bapak langsung ngomong begitu. Ya ada apa salah gue apa nih, apa gue kemalaman. Dalam hati saya ngomong gitu bang, kok saya nggak boleh masuk gitu. Dia bawa ember, bawa gayung, ya kan? Katanya dia udah taburin garam. Disebor saya. Tasnya buka, helmnya buka, jaket buka, baju aja udah. Jaketnya templokin di tiang. Jaket, handphone semua saya templokin di tiang. Disebor 2 kali pakai tangan. Sambil dia baca-baca. Setelah dibaca-baca selesai, saya suruh di situ jangan masuk, buka sepatu, kos kaki, nih air segayung, kakinya cuci, nanti dibilas lagi di dalam. Posisi setelah dibilas, air gayung itu akhirnya apa bang? Disiramlah di motor saya dari depan ke belakang, disiram dari belakang, selesai, tek disiram, terus dia langsung ngomong di atas karung, ngomong Sunda. Kalau dijemahin bahasa Indonesia dia bilang, sampean situ jangan sampai ngikut anak didik saya, cukup sampai sini, pulang ke rumahnya jangan ngikut. Kalau sampai ngikut ke dalam situ, sampean urusannya sama saya. Dan waktu itu bapak ngomong sama siapa gitu kan. Kalau nggak bisa pulang, gua paksa lu buat pulang. Ya kita diem dong. Dia ngomong sendiri di atas motor, karena kan motor posisi standar. Terus dia ngomong nunjuk motor, nunjuk karung. Setelah itu udah, terus saya dirangkul, bawa pakaian, masuk kaki kanan, baca Bismillah. Ya, udah masuk, udah selesai, motor tinggal dulu. Nah, tinggal. Pas sampai tempat perairan dia ngomong, di atas lu tuh ada kuntilanak merah lagi duduk. Anjir. Sambil melet ketawa-ketawa tapi nggak bersuara. Dia duduknya nyempang nih, saya sampai merinding demi Allah, pimpinan saya merinding.
Dia nyempang ke samping, tapi kaki kirinya agak ke belakang. Jadi dia modelnya ini kan karung begini. Motor kan motor di posisi begini, ini karung begini bang. Jadi dia duduknya nyampingnya, kaki kirinya ada di belakang. Tapi tangannya di deket karung. Posisinya bapak yang jelas yang ngeliatin. Saya nggak bisa ngeliat karena saya orang awam. Tuh dia mau ngerangkul lu. Cuman karena lu di jalan udah diapain sama orang, kata gitu. Saya udah dibacain sama AA yang pas itu. Oh itu anak pondok. Dia ngecrek ya pas di jembatan. Iya tuh anak pondok. Dia ngeliat katanya. Dia ngeliat. Lu dikasih air ya? Iya. Dikasih air, dikasih bacaan. Jadi dia nggak nemplok. Kalau seandainya lu nggak dikasih air, kata bapak saya itu, lu mungkin ditemplok. Mungkin kalau nggak ditemplok, lu dirangkul. Jadi gini lu dirangkul. Jadi dia pengennya lu ikut dia. Karena lu udah digituin, jadi dia cuma duduknya kayak cewek gitu. Jaga jarak. Jaga jarak, betul bang. Jadi modelnya gitu dia jaga jarak. Cuman begini posisinya. Dia bilang, terus gimana nih pak? Udah aman. Ini tapi ini ganas nih orang. Nih setannya nih kuntilanak merah ganas. Masa sih? Dia longok dilihat tuh masih ada no di pohon. Aduh, kan ada pohon dinding kecil. Tuh dia lagi di situ lagi diri. Lu nggak usah ngeliatin dah. Udah. Habis mandi lu masuk, gue di luar dah udah. Motor biar bapak yang masukin. Gitu. Terus gimana nih pak? Udah nggak gampang. Gampang kata dia. Bismillah aja bismillah. Bapak nggak apa-apa udah. Sampai situ, setelah saya masuk, saya keluar, terus ibu keluar ke kamar. Saya habis dari kamar mandi, sempat gedebak-gedebuk, ibu ngambil benda keris kecil, keluar. Nggak taunya untuk ngusir kuntilanak itu katanya masih di depan bang. Oke. Dia pengen masuk, karena kan rumahnya dipagar. Kalau orang dulu kan, kalau orang yang pinter itu kan tiap rumah desa itu kan pasti dipagar sama pagar gaib. Kalau orang dulu bilang gitu, biar nggak ada makhluk halus yang masuk. Karena kan mereka kan memelihara ayam, kambing, lele, biar lele sama piaraan yang kita piara ini nggak mati. Karena kalau dideketin sama yang kayak gituan cepet mati. Itu kata orang sana ya. Nah, ibu keluar, setelah keluar kita di dalam, saya takut gitu kan. Saya takut, saya nggak berani, cuma saya denger doang gitu. Bapak ngomong Sunda, bilangnya gini, lu jangan masuk, lu masuk urusan sama gue. Lu bilang suruh pulang, lu gak mau pulang. Bahasa kitanya gitu kan. Terus ibu bilang, pak, ini nggak bisa diomongin baik-baik pak. Ini penghuninya, ini makhluk udah emang makhluk. Ibaratnya apa ya, kalau disebut kuntilanak putih merah itu udah senior lah gitu ya. Dia arwah gentayangan yang matinya penasaran bang. Kalau kuntilanak merah itu arwahnya gentayangan. Gentayangannya nggak diterima sama yang di atas karena banyak dendam. Matinya mungkin satu diperkosa atau perkosa bergiliran. Kayak film-film apa yang Susana gitu ya. Kayak Susana diperkosa terus dibunuh. Terus kedua ada yang dimutilasi, ada yang dibacok gitu, ada yang dibegal. Jadi mati-mati yang mengenaskan lah dan nggak terima. Jadi masalah dunianya dia belum terima nih. Jadi dia penasaran dan Nggak ikhlas ya. nggak ikhlas banget. Saking ganasnya ya itulah. Nah tiba-tiba bapak ini masih ngomong sendiri. Setelah berapa menit saya tunggu masuk. Yang masuk dulu tuh ibu. Nggak lama disusul sama bapak. Dan bapak bilang langsung marah-marah ke saya. Dan dia bakalan ngomelin Argo yang nyuruh saya. Besok-besok jangan bawa ayam tiren di atas Isya atau Maghrib. Kalau mau bawa ayam tiren minimal sore udah nyampe Bukit Karet yang tadi saya bilang jin buang jin buang anak gitu. Domelin saya. Kenapa pak? Ini yang lu bawa barangnya ini disukain sama mereka. Yang lu bawa ini ayam tiren disukain mereka. Karena di situ ada dia itu yang di depan barusan yang kuntilanak merah, mereka takut langsung nemplokin dia karena dia seneng gitu loh. Karena
lu udah dibacain, jadi dia nggak nempel ke lu, tapi dia duduk di ayam itu. Makanya tuh ayam itu tadi gue sebor dulu. Jadi kalau udah gue cuci, gue rendam air panas. Jadi ayam itu kalau udah dikasih makan ikan lelenya nggak mati, karena kan didudukin dia. Masa sih Pak? Iya. Lu mau keluar, lu lihat ntar keluar. Kalau dia masih ada, dia masih di pohon. Gue suruh pental jauh jarak 10 atau 15 meter dari rumah gue. Karena dia seneng sama kayak begini. Udah gitu langka, nggak pernah kejadian ada orang malam bawa ayam tiren lewat situ. Banyak mungkin lu doang kali gitu dia gitu. Makanya dia langsung duduk nemplak, dia seneng melek lidahnya panjang. Kalau lu mau tahu, lidahnya panjang, giginya agak taring dikit, matanya agak blok, lebih serem dari kuntilanak putih. Biasanya kan kita nemuin di film-film kuntilanak putih. Nah ini lebih serem lagi kuntilanak merah. Dia lebih ganas dan auranya negatifnya lebih tinggi. Dan power lebih kuat powernya. Iya, powernya negatifnya lebih tinggi. Dan dia bisa nyentuh. Kadang kalau dia pengen ngebunuh dia bisa. Makanya kuntilanak merah itu dipakai sama lingkungan orang-orang sini untuk membunuh orang-orang kayak orang santet. Oh, makanya saya lebih tahu tuh karena bapak angkat saya yang di sana itu guru spiritual. Dia lebih paham Bang John. Jadi gitu ceritanya. Jadi kuntilanak merah itu dipakai sama dipelarat sama dukun-dukun yang sakti. Nah saya bilang, kok bapak dia masih ada Pak? Dia itu mungkin udah dilepas atau dia ditangkap susah. Bisa aja bapak tangkap, tapi buat apaan? Gitu. Bapak tangkap, bapak gunain buat nyantet orang, buat matiin orang. Tapi kan bapak nggak ke situ. Bapak kan cuma ngobatin ke jalur yang baik dan jalur yang putih. Beda kalau mau dukun main ilmu hitam, ditangkep, dimasukin, digembleng, biar dia nurut, lalu dijadiin piaraan gitu. Makanya saya baru tahu Bang John. Nah saya ditegur, diomelin sama bapak karena jangan ke situ lagi kapan-kapan bawa ayam tiren dengan posisi jam malam di atas sisa. Karena dampaknya ke saya. Akhirnya setelah cerita, tadi saya mau keluar deket kolam ada saung. Cuman kata bapak nggak usah, langsung di dalam aja, besok pagi aja keluar. Berarti nginep tuh malam itu? Nginep. Karena posisinya di situ jam 10:30 kurang, udah nyampe. Kalau saya bilang, Zul, bapak itu nanya, kalau lu mau pulang mau nginep? Ternyata saya mau pulang Pak, bini saya masih nunggu. Kalau bapak bilang, kalau pulang pasti lewat situ. Kalau lu pulang lewat Willy yang jauh, mendingan besok pagi aja subuh dah, habis sholat subuh lu berangkat. Lu telepon istri kamu, kabarin. Kalau nggak percaya, bapak yang ngomong, bantu biar nggak kena omelan. Ya Pak, ya udah, mau nggak mau, saya nginep Bang. Nginep di situ kan ada musola kecil. Kebenaran kan anak-anak nyumbang, ada sedikit rezeki nyumbang, ada keuntungan lele, kita nyumbang untuk pembangunan sebelah rumah bapak ngebangun musola. Tidurlah saya di situ sambil ngobrolin masalah tadi. Nah dia bilang, kamu tidur sebentar, nanti bapak bangunin jam 2:30 atau jam 3 kurang sholat malam. Biar tenang pikirannya, hati tenang, biar nggak pikiran macam-macam dan dia nggak bisa datang lagi. Jadi itu nggak diganggu, jadi gitu. Ya deh Pak, ngobrol tuh Bang. Saya nanya, Pak, kok sampai segitunya Pak? Saya dudukin sama kuntilanak merah. Orang sini sama orang Bogor banyakan ngebuang setan itu atau rumah-rumah kosong yang mau dibeli ditempatin ngebuangnya di bukit. Jadi di bukit itu tempat perkumpulan setan-setan yang dibuang Bang. Taruh nih, kayak gini bukan? Misalnya ada rumah kosong, mau dibeli, ya. Sebelum ditempatin dibersihin dulu. Betul, dan semuanya. Setannya ini dibuangin di sana. Iya. Wah gila, numpuk dong. Ya numpuk Bang. Karena kan dia nggak punya rumah. Kalau di bukit itu kan perpohonan banyak. Rumah mereka itu pohon. Makanya pohon karet itu gede-gede, makin gede karena ada penghuninya. Jadi semakin gede penghuninya.
Kalau penghuni baru, setahu bapak saya nih yang saya diceritakan sama dia, kalau ada penghuni baru, dia mungkin ya kayak ibaratnya orang baru lah. Paling dia dikasih pojokan atau dia di lingkungan nggak belum dapat tempat tinggal. Lonco dulu lah ya. Iya, karena bertahap bang, gitu. Kayak manusia juga, orang baru harus beradaptasi. Adaptasi. Gitu. Ya betul. Iya. Ke tempat yang baru. Nah, setelah itu saya nanya, Pak, kok segitunya Pak? Iya, misalkan ada orang Jakarta beli rumahnya ini kan dibersihin dalam, dipel, sapu udah biasa, tapi dibersihin itu energinya. Kalau orang sini, kalau orang kota percaya sama orang kampung itu semua energi negatif, apalagi dia rumah lama minimal 1 tahun ke atas ditinggal, itu pasti ada penghuninya, penghuni nyasar. Jadi penghuni lain pasti keliling bang, kayak kunti pocong tuh keliling nyari tempat peneduh yang enak. Wah ini rumah kosong nih, nggak ada penghuninya, nggak ada yang nempatin, ditempatin sama dia. Nah diambil, datang yang beli, diusir lagi. Diusir itu juga kan kita butuh persyaratan. Itu bapak cerita sama saya seperti itu. Kalau dia mintanya yang aneh-aneh, selagi kita nggak mampu, nggak bisa, ya kita lawan. Paling balik kita bentrok, gitu. Cuman kalau selagi dia bisa, ya udah. Ada yang aneh minta kopi. Kadang kalau diturutin minta lagi. Makanya saya bilang, gue turutin sekali, habis ini lu gue taruh di botol, lu gue lempar. Lu mau gue buang kemana? Kalau gue buang ke laut, dari Bogor ke laut jauh, gue buang ke bukit aja. Kadang ada yang di bukit nggak mau. Terus ada juga yang dibilang, temannya bapak pernah kayak gitu, telepon bapak, ini ada dapet habis ngebersihin kamar, ngebersihin rumah. Ini orang nggak mau di bukit, karena di bukit udah kebanyakan. Iya. Nah orang pintar itu teman bapak ngomong, telepon bapak, terus bapak bilang, kalau dia nggak mau, lempar aja di empang. Kalau nggak di empang, di hutan aja, gitu. Dilempar di hutan atau di empang atau di jembatan Arama Kerumpin, itu ada jembatan. Kalau mungkin ada warga Bogor, daerah Rumpin atau daerah Betak Belitung, itu pasti tahu posisi sana seperti apa, mistis seremnya pasti apa. Pasti mereka tahu. Kita demi Allah saya nggak ngada-ngada, ini memang kenyataan kisah nyata. Kalau warga-warga daerah sana meyakini omongan saya benar, berarti memang benar. Karena memang sana daerah mistosnya kuat bang. Daerah mistisnya masih kental kan? Ya kental. Mungkin kalau ada yang melihat acara ini, konten Bang John ya, kalau ada warga Parung, warga Rumpin pasti mengiyakan. Karena memang mereka tahu lokasi mereka itu habis sisa jam 9 nggak ada yang berani selewat situ. Ya mungkin ada, tapi kan rame konvoy atau bonceng berdua gitu. Di atas jam 10 nggak ada yang berani bang. Gila, luar biasa banget nih Bang Julham Yose nih, kejadian mistis yang dialami nih. Tapi kalau misalnya itu terjadi sama gue sih bang, gue mendingan pingsan bang. Ya kalau pingsan di situ saya pembopong bang. Ya minimal gue kabur lah, gue tinggal lah. Kabur baca bismillah aja. Tapi lu termasuk orang yang kuat juga sih bang. Ya. Termasuk orang yang berani sih, salut gue. Berani karena keadaan bang, kan nyari duit buat anak bini. Mau nggak mau kita beraniin. Padahal saya juga ketar-ketir juga. Mau nggak mau mundur jauh ke Jakarta. Mau nggak mundur tanggung. Udah dikit lagi mau nyampe. Ya udah, bablas aja nyampe tujuan. Gue pikir berani. Ternyata kalah sama keadaan. Iya. Ya nggak apa-apa lah bang. Tapi itu termasuk kejadian yang menurut gue tuh gila sih. Jarang ada cerita yang kayak gini nih. Ini gue baru pertama kali gue dapet cerita yang kompleks banget nih selama gue jadi host podcast. Iya. Udah banyak nih kisah-kisah ojek online yang gue dapet nih bang. Tapi menurut gue ini cerita menarik banget sih bang. Ya karena alhamdulillah bang. Udahlah lu pasti bismillah sendiri teman-teman ya. Ceritanya Bang Julham ini seperti apa nih. Bang, makasih banyak ya bang ya. Sama-sama Sudah Bang John. mampir nih bang. Ditunggu nih bang cerita-cerita lainnya nih bang. Insya Allah Bang John. Kayak banyak banget nih kisah mistis yang dialamin sama Bang Julham nih. Ya, siap. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita undang Bang Julham lagi untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya nih bang. Tapi masih ada bener kejadian yang pernah dialami bang? Masih sih. Masih ada. Nanti kalau kita undang lagi bersedia bang ya? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Tinggal kontak kabar, kita siap.
Oke teman-teman, warga bumi, terima kasih banyak sudah nonton tayangan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya _. Dan makasih banyak juga nih teman-teman udah nonton video dari awal sampai akhir, karena tadi yang di awal gue bilang, kalau kalian nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip, kalian tuh udah ikut berpartisipasi untuk menyumbang atau bersedekah kepada yayasan yatim piatu yang ada di daerah Petamburan. Terima kasih banyak lagi buat Bang Julham, sehat selalu ya Sama-sama, Bang ya. Bang. Nanti Sama-sama. gue minta video-video dokumentasinya Bang ya. Siap, nanti saya kirim. Oke, akhir kata gue Jon Arya dan Bang Julham Yose pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.